bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like. Halo, perkenalkan nama saya Laila Burhani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan program studi manajemen dan penilaian properti. Nah, di semester 7 kali ini saya mendapatkan mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset atau Praktikum SIMA. Di dalam mata kuliah ini saya belajar tentang pengelolaan aset atau inventarisasi aset. Untuk itu, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih inventarisasi aset itu, langkah-langkahnya apa aja dan ada apa aja di dalamnya. Let's go and happy watching, guys. Apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi aset? Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016, inventarisasi aset adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi aset yaitu kegiatan mencatat dan mendata ulang daftar aset yang dimiliki perusahaan secara sistematis, tertib, dan teratur yang akan menghasilkan data aset dengan mendokumentasikannya, baik itu aset berwujud maupun aset tidak berwujud, untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan aset, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam berjalannya operasional perusahaan. Menurut Siregar 2013, pengelolaan aset yang terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data juga informasi dalam tempo yang singkat merupakan tujuan dari manajemen aset. Menurut Mardiasmo 2013, sistem informasi manajemen aset atau SIMA dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan inventarisasi aset. Selain itu, juga sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Apa sih dasar hukum yang mengatur pengelolaan aset? Jadi, peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset daerah diatur dalam dua undang-undang. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Peraturan tersebut dimaksudkan agar semua organisasi pemerintah dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah terlaksana sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Apa sih manfaat dari inventarisasi aset? Terdapat beberapa manfaat dari perusahaan ataupun pemerintahan yang melakukan kegiatan inventarisasi aset secara rutin dan terjadwal. Di antaranya yaitu, yang pertama, data aset terhadap fisik aset, serta lokasi-lokasi penyimpanan aset tersebut ditempatkan lebih akurat. Yang kedua, sebagai aktivitas pengamanan aset. Yang ketiga, sebagai dasar perhitungan kekayaan perusahaan ataupun pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat, agar administrasi terhadap tata kelola aset berjalan teratur. Yang kelima, agar memiliki data yang digunakan sebagai dasar perpindahan dan penyimpanan aset. Yang keenam, agar memiliki data dan informasi terkait aset-aset yang dibeli sedetail dan selengkap mungkin. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan penghapusan aset atau disposal. Yang kedelapan, dapat meminimalisir pemilik. Lalu, apa saja sih prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan inventarisasi aset? Nah, prosedur pertama yang harus dilakukan adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, terdapat beberapa tahap lagi. Di antaranya adalah yang pertama, menyusun rencana kerja. Yang kedua, mengumpulkan dokumen sumber. Yang ketiga, melakukan pemetaan, yaitu menyiapkan denah lokasi dan melengkapinya dengan nomor atau nama ruangan dan penanggung jawab ruangan. Yang keempat, menyiapkan label sementara yang akan ditempel pada aset. Yang kelima, menyiapkan data awal. Yang keenam, menyiapkan KKI beserta tata cara pengisiannya. Dilakukan adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap lagi. Yang pertama ada tahap pendataan dan yang kedua ada tahap identifikasi. Dalam tahap pendataan, terdapat tahap menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara, dan mencatat hasil pada KKI. Memberikan nilai aset sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengelompokkan aset, dan memberi kode sesuai penggolongan dan kodifikasi. Memisahkan barang berdasarkan kondisi, meneliti kelengkapan barang dengan membandingkan antara data hasil inventarisasi dengan data awal atau dokumen sumber, dan meneliti berkas perkara pengadilan untuk barang dalam sengketa. Selanjutnya, prosedur yang ketiga adalah tahap pelaporan.
Di dalam tahap pelaporan, terdapat beberapa tahap. Yang pertama, menyusun berita acara hasil inventarisasi berdasarkan kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi dengan kriteria barang baik, rusak ringan, rusak berat, berlebih, tidak ditemukan. Yang kedua, membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi. Yang ketiga, menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi. Dan yang keempat, meminta pengesahan dari penanggung jawab dan pimpinan yang berwenang atas hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan. Siklus yang pertama adalah perencanaan terakhir yang harus dilakukan adalah pada tahap ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Membukukan perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan memperbarui KIB, atas aset tetap DBR, atau fixed DBL, aset yang akan dikelola, baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, dengan perencanaan ini permanen. diharapkan Yang dapat keempat, meningkatkan melakukan keuntungan rekonsiliasi dan menekan atau risiko pemutakhiran kerugian data perusahaan dengan di unit masa lain yang depan. terkait. Perencanaan Yang kebutuhan yang dilakukan secara tepat sesuai ketentuan diharapkan dapat atas barang yang meminimalkan tidak risiko diketemukan. kerugian perusahaan di Nah, masa yang akan berikut datang, merupakan serta mampu 12 meningkatkan siklus keuntungan bagi pengelolaan perusahaan. aset. Proses perencanaan kebutuhan aset tetap untuk tiap perusahaan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda, tergantung pada skala aset tetap yang dibutuhkan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk menjelaskan kebutuhan aset tetap perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun pendek, serta rencana pengelolaannya. Siklus yang kedua adalah penganggaran atau budgeting. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk membuat anggaran terhadap semua kebutuhan aset tetap perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Siklus yang ketiga adalah pengadaan atau procuration. Tahap selanjutnya dalam siklus pengelolaan aset adalah pengadaan aset, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk membeli kebutuhan aset tetap perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Biasanya dilakukan melalui tender atau mencari harga barang yang paling reasonable. Proses pengadaan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau meminta bantuan pihak lain yang menyediakan aset. Siklus selanjutnya adalah penggunaan atau operating. Menurut Sugiyama 2013, pengoperasian aset adalah sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang secara khusus terdiri dari langkah-langkah mendasar dalam sebuah pekerjaan atau kumpulan pekerjaan untuk memfungsikan atau memakai aset bersangkutan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Siklus selanjutnya adalah pemanfaatan atau optimization. Pemanfaatan aset adalah pengoperasian aset yang keluar dari tupoksi aset itu sendiri. Pemanfaatan aset dapat berupa sewa, kerjasama pemanfaatan aset atau KSP, kerjasama operasi aset, bangun serah guna aset atau BSG, bangun guna serah aset atau BGS, dan pinjam pakai aset lahan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk menggunakan aset bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing secara optimal. Siklus selanjutnya adalah penilaian atau valuation. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara atau daerah pada saat tertentu. Setetap termasuk ke dalam kategori jenis aset berwujud. Penilaian yang dilakukan akan memberikan estimasi penilaian terhadap aset berdasarkan kondisi aset pada saat kegiatan penilaian dilakukan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk menentukan nilai semua aset guna mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan, maupun yang dihapuskan. Selanjutnya adalah pengamanan atau enforce. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap semua aset. Pengamanan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara fisik, secara hukum, dan secara administrasi. Pengamanan secara fisik mencakup pengamanan dari kerusakan, keawasan, penjarahan, dan pencurian, yaitu dengan menyediakan tempat penyimpanan, pemagaran, atau pengamanan fisik lainnya yang mampu menjamin aset agar tidak hilang ataupun rusak. Pengamanan secara hukum mencakup kejelasan status kepemilikan aset oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataupun suatu perusahaan.
Pengamanan secara administrasi, yaitu setiap aset harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah. Untuk tanah dan atau bangunan harus atas nama pemilik atau perusahaan, sedangkan selain tanah dan bangunan diatasnamakan pengguna barang. Siklus yang kedelapan adalah pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan aset adalah sebuah sistem yang mencakup kombinasi dari sekumpulan aktivitas yang dilengkapi oleh beragam sumber daya untuk menjamin agar aset yang bersangkutan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk melakukan pemeliharaan aset agar aset dapat berfungsi secara optimal. Siklus selanjutnya adalah penatausahaan atau accounting. Penatausahaan merupakan kegiatan pengadministrasian yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah atau negara. Menurut Sugiyama 2013, inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun tidak berwujud pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki sebuah organisasi. Pada kegiatan inventarisasi aset lahan, setidaknya akan memuat data-data terkait identitas aset seperti lokasi aset, kode aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, identitas penanggung jawab, serta spesifikasi aset. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk melakukan pendataan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan pencatatan keterangan mengenai suatu aset. Selanjutnya adalah pemindahtanganan atau maintenance. Pemindahtanganan untuk tanah dan bangunan dilakukan oleh pengelola barang, sedangkan untuk sebagian tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk memindah hak atau tanggung jawab dan wewenang aset kepada divisi atau pihak lain. Terus yang ke-11 adalah penghapusan atau write-off. Penghapusan aset meliputi penghapusan dari pencatatan atau daftar aset pengguna barang dan penghapusan dari daftar aset yang ada di pengelola barang. Penghapusan aset dilakukan dalam hal telah beralih penggunaannya, dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk menghapuskan aset dengan cara memusnahkan aset atau mengalihkan atau memindahtangankan aset tersebut. Siklus yang terakhir adalah pemusnahan atau disposal. Dalam tahap ini, tim manajemen aset bertugas untuk memusnahkan aset dengan cara menghancurkan aset atau mengurangi aset yang dimiliki. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen aset atau SIM. Manajemen aset adalah pengelolaan kekayaan mencakup bagaimana memperoleh aset dan menggunakan aset tersebut. Kegiatan manajemen aset membutuhkan alat bantu berupa teknologi yang diterapkan pada sistem informasi. Manajemen aset berperan penting dalam menunjang jalannya persediaan aset. Di dalam proses pencatatan yang dilakukan pada suatu perusahaan, kebanyakan sampai saat ini masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, penggunaan infrastruktur teknologi informasi sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan. Kembangan sistem informasi mengakibatkan perubahan banyak hal, salah satunya dari sisi manajemen aset. Seperti yang dilakukan di institusi, penggunaan sistem informasi manajemen aset berbasis web menjadi sebuah keharusan, di mana aset yang ada perlu didata secara real-time dan bisa diakses kapan saja, sehingga memudahkan dalam proses pendataan. Database merupakan komponen terpenting dan krusial dalam penyusunan suatu sistem informasi. Perkembangan teknologi pada database harus lengkap dan akurat dan digunakan agar dapat menghasilkan output yang akuntabel. Pendidikan, atau penerapan sistem informasi manajemen aset atau SIMA dalam perkembangannya, komputer digunakan perkembangan teknologi pada saat ini terjadi sangat cepat dan digunakan oleh banyak bidang membantu pekerjaan manusia, sehingga dapat mengurangi terjadinya human error dan informasi yang dihasilkan dalam perkembangan lebih tepat sehingga menggunakan kualitas kerja suatu dan mencari data dengan cepat dan efisien untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga dapat mengurangi terjadinya human error dan informasi yang dihasilkan akan lebih tepat sehingga meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh kasus penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat berbasis website dengan framework Laravel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suatu badan atau institusi yang merupakan gabungan dari subbagian perlengkapan pada Biro Umum Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi NTB dan Ex-Biro Keuangan Setda Provinsi NTB. BPKAD Provinsi NTB bertugas untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan aset maupun keuangan yang kompleks. Dalam pengelolaan aset di BPKAD Provinsi NTB sendiri, proses pelaporan pengelolaan dan monitoring stok barang dari tahun ke tahun masih dilakukan secara manual dan kurang efektif. Hal ini berpengaruh terhadap kelengkapan dari data-data yang memiliki kemungkinan terdapat data barang yang lupa untuk didata dan hal lain yang dapat mempengaruhi kelengkapan data seperti data barang yang telah terpakai atau sisa stok barang yang ada. Dengan menggunakan sistem yang manual, akan menyulitkan pegawai dalam mengelola data-data tersebut, di mana data barang tersebut harus dicari satu persatu, sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibuatlah Sistem Informasi Manajemen Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dapat membantu pegawai BPKAD Provinsi NTB untuk mengelola data-data tersebut agar lebih efisien. Tujuan pembuatan sistem informasi ini yaitu untuk membangun sistem informasi yang dapat mempermudah pencatatan pengelolaan aset barang di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kendala yang dihadapi sistem informasi manajemen aset berbasis web menggunakan framework Laravel didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen aset pada BPKAD Provinsi NTB telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak BPKAD yang menghasilkan nilai Mean Opinion Score sebesar 86,67%. Yang kedua, pengujian proses yang ada dan performa dari Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan kebutuhan instansi dengan hasil persentase jawaban kuesioner sebesar 88%. Yang ketiga, pengujian user interface dan user experience dari Sistem Informasi Manajemen Aset pada BPKAD Provinsi NTB menunjukkan tampilan sistem yang menarik dan sistem mudah digunakan oleh pengguna dengan persentase jawaban kuesioner sebesar 85,34%. Sistem informasi yang sudah dibangun bisa dikembangkan ke aplikasi smartphone atau pemberitahuan melalui email, supaya pemberitahuannya perawatan aset bisa lebih cepat. Selanjutnya, perlu dikembangkan dengan penambahan fitur pencatatan pergantian spare part jika suatu aset telah mencapai masa pakai, tapi masih bisa dilakukan perawatan lanjutan. Dan yang terakhir, dapat dikembangkan dengan penambahan password untuk database atau pengamanan yang lebih kompleks lagi dan dapat membuat sistem backup data. Ide pengembangan aplikasi diantaranya adalah yang pertama, menambahkan foto atau gambar di laporan yang berbentuk Excel. Yang kedua adalah menambahkan riwayat terhapus. Yang ketiga adalah menambahkan pilihan perolehan barang, seperti apakah barang tersebut didapatkan dari pembelian, hibah, atau yang lainnya. Yang keempat adalah penambahan sistem backup data yang terhapus. Nah, berikut merupakan tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Access. Ini adalah form login. Nah, kita bisa memasukkan username sama password di sini. Form login juga tertera tanggal dan juga waktu kita mengaksesnya. Misal kita memasukkan username dan password, ini saya menggunakan username teman saya yaitu Wening. Aplikasi di laptop saya tiba-tiba error, sedangkan ini sudah mepet deadline. Maaf sekali Bu Danti, saya memohon maaf.
Dan ini merupakan tampilan dari SIMADEP, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset DEB yang telah kami buat. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada form data barang. Nah, di data barang ini ada ID barang dari sistem penomoran yang telah kita buat. Ada kategori, nama barang, merek, jumlah aset, nilai per aset, ruangan berapa, kondisinya bagaimana, asal perolehannya dari mana, tahun pembelian. Juga ada fitur kembali, simpan, update, hapus, dan next. Ini untuk nextnya yang berisi tentang barang-barang yang telah kami input. Nah, ini untuk tombol simpan ketika kita akan menambahkan barang yang akan diinput. Lalu ada tabel referensi yang berisi tentang acuan kita dalam menyusun sistem penomoran inventarisasi aset. Misalkan kita akan memasukkan ID barang. Menyusun nomor berdasarkan tabel referensi yang tadi telah kita lihat. Lalu kita memilih kategorinya, kategori barangnya termasuk ke dalam kategori apa. Selanjutnya ada nama barangnya, kita isi misalnya kursi kerja. Lalu ada mereknya Deto, jumlahnya ada 1, terus nilainya tertera yaitu 500.000 misalnya. Terus terdapat di ruangan mana barang tersebut, misal di ruang akademik atau di ruang bagian umum atau di ruang administrasi perpus atau di operator lab. Terus kita memilih apakah kondisi barang tersebut baik atau rusak ringan atau rusak berat. Terus asal perolehan barang tersebut dari mana, misal dari pembelian atau hibah atau dari yang lainnya. Lalu kita masukkan tahun perolehan yang tadi sudah terdapat di dalam ID barang. Jadi waktu kita menyusun ID barang atau penomoran, kita sudah memasukkan tahun perolehannya di bagian belakang. Lalu kita add pictures, kursinya untuk ditambahkan. Nah, sudah tertambahkan gambarnya. Setelah itu barang tadi sudah terinput, mari kita lihat. Nah, barang tadi sudah terinput di bagian bawah. Lalu misal kita akan ingin mencari, yaitu kita menuju ke tombol search, kita ketik apa yang akan kita cari, nanti di situ akan terfilter atau tersaring barang yang akan kita cari. Misal tadi kita kursi kerja, lalu kita search aja kursi. Nah, itu ada kursi kerja dalam bentuk lain. Nah, ini yang tadi kita coba kita input. Selanjutnya misal kita akan mencari AC, nah maka kita nanti akan terlihat di sini, oh ini bentuk AC-nya, ini ID barangnya dan yang lainnya. Lalu selanjutnya masuk ke form kategori barang. Di sini kita bisa memasukkan ID kategori barangnya seperti apa, termasuk barang elektronik, barang furniture, multimedia atau yang lainnya. Di sini juga terdapat fitur tombol next, tombol kembali, terus fitur simpan, update dan hapus data. Kita akan memasukkan
kategori baru, kita ketik saja di situ, misal kategorinya masuk ke kendaraan, berarti nanti ID kategorinya sudah bersistem 5, lalu kita klik simpan. Selanjutnya ada data ruangan. Nah, di sini kita memilih ruangan mana yang untuk barang yang telah kita input tadi. Misal kayak ruangan keuangan, berarti nanti ada ID ruangannya berapa yang sudah tertulis di dalam daftar kodifikasi atau referensi di awal tadi. Data kondisi, apabila kondisi baik maka ID kondisinya 1, terus apabila kondisi rusak ringan selanjutnya berapa, dan seterusnya. Setelah itu ada laporan. Fitur laporan juga bisa dicetak menjadi 2 bentuk, nanti juga ada bentuk PDF dan juga bentuk Excel. Di dalam laporan data barang juga terdapat tanggal kita akses dan juga waktu kita akses, jam dan menitnya berapa. Di sini ada fitur penanggung jawab juga. Penanggung jawabnya kita isi siapa, kepala pimpinannya, terus ada total asetnya berapa juga tertera. Lalu ada fitur cetak PDF dan juga cetak Excel. Misalkan kita akan cetak PDF, nah kita taruh di download. Oke, langsung kita coba, akan terbuka yang laporan PDF-nya. Nah, ini merupakan laporan PDF dari data barang yang telah kita input. Selanjutnya ada ini kolom penanggung jawab, bisa diisi nanti namanya siapa dan juga tanda tangannya. Kembali ke akses lagi, coba kita akan mencoba cetak Excel. Nah, kita download, selalu nanti akan keluar Excelnya. Laporan Excel dari laporan data barang yang telah kami buat, sama seperti yang ada di PDF, yang berisi tentang ID barang, merek, kategori, nilai per asetnya, terdapat di ruang mana, asal perolehannya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah ada tombol exit, jadi ketika kita nanti udah selesai kita exit, lalu kembali ke beranda login lagi. Begitu, terima kasih.